Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Doa dan harapan saya, saudara semua tetap ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, dan tetap bersukacita menjalani kehidupan ini, sebab kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia terus menuntun, Dia terus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua sebagai orang yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah di saat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, berlimpah syukur atas kasih setiamu yang terus mengalir tak berkesudahan sepanjang hidup. Kokohkanlah iman kami kepadamu dan semangatilah hidup kami, agar setiap hari kami mau merenungkan, menghayati, dan terlebih kami mampu melakukan kehendak firman-Mu, dan pakailah kami menjadi saluran berkat. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim di minggu penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus, di minggu sengsara yang pertama, yaitu dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Minta Penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, sahabat karib yang berkhianat. Dengan berdasarkan pada bacaan kita dalam kitab Mazmur. Mazmur dalam bahasa Ibrani Tehillim yang berarti puji-pujian. Umat yang memuji Tuhan, mengungkapkan perasaan, keluhan, permohonan minta tolong, mengekspresikan rasa syukur karena kasih setia Tuhan. Tetapi juga di dalamnya tersirat ungkapan-ungkapan doa, baik yang disampaikan secara berkelompok dalam peribadatan bersama, maupun juga dari perseorangan yang dipakai secara pribadi. Khusus bacaan kita saat ini pasal 41 ayat 1 sampai ayat 14 yang ditulis oleh pemazmur Daud
yang berhubungan dengan suatu peristiwa dalam hidupnya, di mana dalam perikop ini pemazmur mengalami suatu keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan yang sakit parah. Dia pun diperhadapkan dengan ancaman pengkhianatan oleh teman-temannya. Namun sekalipun dalam keadaan sakit, Daud merasa terhibur karena hubungannya yang dekat dengan Allah. Ayat 1 sampai ayat 5, dengan iman dia berpegang pada janji-janji Allah, serta mengangkat hatinya kepada Allah dalam doa penuh permohonan kepada Tuhan. Dalam doanya, dia meminta kesembuhan dari Tuhan supaya dia diluputkan dari celaka. Hati nuraninya bersaksi bahwa dia telah memperhatikan orang-orang lemah, bahwa ketika dia memiliki kehormatan dan kekuasaan kerajaan, dia begitu menaruh perhatian dan kepedulian terhadap kesengsaraan orang-orang yang tertindas dan menyediakan pertolongan bagi mereka. Karena itu Daud merasa yakin bahwa Allah sesuai dengan janjinya akan menguatkan dan menghibur dia saat dia sedang tertimpa kemalangan sakit. Tetapi juga ada yang menafsirkan bahwa Daud menyebutkan janji Tuhan ini kepada teman-temannya yang bersikap baik kepadanya dan memperhatikan perkaranya. Ternyata di balik sahabat karib yang mengkhianati dia, masih ada orang yang peduli kepadanya. Mereka itu ialah orang-orang lemah dan miskin yang pernah ia bela, yang pernah ia tolong dan perhatikan. Ke atas mereka Daud menyampaikan berkat bahwa Allah lah yang akan membalaskan kepada mereka segala kebaikan yang telah mereka lakukan terhadapnya. Di ayat 3 dan ayat 4, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dan di ayat 5, kalau aku, kataku, jadi doa untuk dirinya sendiri. Daud menyadari keterbatasannya sehingga Daud menyampaikan permohonan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ada pengakuan penuh penyesalan dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Selanjutnya mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Daud menceritakan pengalaman pahit yang ia alami, kebencian musuhnya terhadap dia, kecaman mereka yang jahat, gunjingan mereka yang penuh kedengkian. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Mereka datang membesuk tetapi perkataan mereka penuh dusta. Kata-kata yang sepertinya berempati tetapi ternyata lain dalam hati mereka. Itulah yang disebut kemunafikan. Hati mereka penuh kejahatan, lalu di luar menceritakan hal yang buruk tentang Daud, merancangkan dan mereka-rekakan yang jahat. Bahkan lebih menyakitkan lagi, mereka menginginkan ia ditimpa celaka dan menuju ajal kematian. Di ayat 9b, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Sahabat karib justru menginjaknya dengan tumitnya di ayat 10. Ini adalah suatu pengalaman pahit yang dialami oleh pemazmur Daud. Dan lebih menyakitkan lagi, ialah pengkhianatan itu dilakukan oleh orang yang dekat, yang dipercaya, atau sahabat karib dan juga anaknya sendiri. Siapakah sahabat dekat Daud yang telah berkhianat itu? Namanya adalah Ahitofel. Dia adalah penasehat Daud dan juga anak Daud sendiri, yaitu Absalom. Itu dapat kita baca di dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 12 sampai 13. Mereka membuat persepakatan jahat, hendak menyerang Daud dan merampas kekuasaan Daud ayahnya. Dan dalam keadaan yang sangat terpuruk dan terancam,
Banyak sahabat dekatnya meninggalkan Daud dan justru berpihak kepada Absalom dan Ahitofel. Dalam keadaan terjepit, Raja Daud melarikan diri dari istana raja dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. 2 Samuel 15 ayat 31. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Daud betul-betul mengandalkan pertolongan Tuhan. Di ayat 11 sampai 13, Daud menyerahkan perkaranya kepada Allah tanpa meragukan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan membenarkannya dan berkenan kepadanya. Tuhan yang menolong, Tuhanlah yang menopang dan membuat dia berdiri tegak. Karena itu pemazmur Daud dalam bagian ini, dia mengungkapkan puji-pujian kepada Allah dalam ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui bacaan kita saat ini. Yang pertama, Allah mempunyai perhatian khusus terhadap orang lemah dan tak berdaya. Dan ia memberkati orang yang menunjukkan kasih setia kepada yang membutuhkan. Firman Tuhan ini juga hendak menegaskan bahwa orang yang murah hati, yang rela membagi belas kasihan Allah, terutama kepada mereka yang membutuhkan, orang-orang yang layak ditolong, yang dalam kesusahan, dalam kemiskinan, ada kepastian bahwa Allah akan memperhitungkan semua kebaikan hati kita, melepaskan kita pada waktu kesulitan, melindungi kita dari bahaya, memberkati kehidupan kita, melepaskan dari cengkeraman musuh, dan Allah hadir memulihkan pada waktu sakit. Itu janji Allah, dan kita percaya bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena itu tetaplah setia kepadanya dan melakukan dengan ketaatan perintah Tuhan untuk memiliki kemurahan hati dan terus melakukan kebaikan bagi sesama. Hal yang kedua, di tengah berbagai kondisi atau situasi sulit sekalipun, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Mintalah tolongan dari Tuhan, bukan kepada manusia. Sikap kerendahan hati dan menyadari akan kesalahan dan dosa adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dan memohon keampunan dari Tuhan. Karena siapakah kita manusia? Tidak ada satupun yang luput dari dosa. Oleh karena itu, kita harus datang mengakui dengan sungguh, supaya Allah berbelas kasih dan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga tidak akan ada yang menghalangi doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, kepercayaan iman yang teguh kepada Tuhan. Bagi Daud, tidak jadi soal seberapa parah sakit, penyakit yang ia alami, seberapa besar kejahatan yang dirancangkan oleh musuh-musuhnya, dan seberapa menusuk pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya atau sahabat karibnya, bahkan anaknya sendiri. Selama Tuhan masih besertanya, Daud tahu dan percaya bahwa ia masih punya penolong yang setia, sehingga ia tidak perlu takut, melainkan dengan iman dia berkata, "Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Itulah pengakuan dan keyakinan iman dari pemazmur Daud. Jalani hidup ini dengan ketulusan dan kepercayaan sungguh hanya kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menjatuhkan kita. Miliki ketulusan hati seperti Daud, maka Tuhan berpihak kepadanya, Tuhan menopang dia, Tuhan berkenan atas doa permohonannya karena ketulusan hatinya. Bahkan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh sahabat dekatnya, melainkan mendoakan mereka, sehingga Tuhan sendiri bertindak menggagalkan segala rencana kejahatan musuh-musuhnya. Mengapa demikian? Karena Daud betul-betul melekatkan dirinya kepada Tuhan, bersandar penuh dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud hanya mengandalkan Tuhan dalam segala penderitaan gumulnya.
dia berlari dan berlindung kepada Tuhan, maka dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan meluputkan dia dari celaka dan menyembuhkan dia dari sakitnya. Hal yang keempat, saudara-saudara, sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. Dan tentu kita perlu membangun relasi persahabatan dengan sesama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita butuh orang yang bisa mengoreksi dan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi juga kita butuh orang yang dapat menguatkan, menghibur dan memberi semangat, support di saat kita dalam pergumulan dan kesulitan. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari merenungkan kembali persahabatan yang seperti apa yang kita miliki. Apakah sahabat yang tulus mengasihi atau sahabat yang mengecewakan dan mengkhianati? Semua orang pasti mendambakan sahabat yang mampu hadir sebagai sahabat yang sejati, yang setia dan tulus. Seorang sahabat yang baik dan tulus adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sahabat adalah seorang yang mengasihi kita saat kita berhasil ataupun gagal, saat kita beruntung ataupun rugi. Sahabat adalah orang yang kita percaya. Rahasia pun rela kita bagi dan ceritakan kepadanya, karena kita tahu dia sungguh mengerti dan memahami keadaan kita. Dia menerima kita apa adanya. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kita, dia akan bersedia menjadi teman yang baik bagi kita. Tetapi saudara-saudara, dalam realita banyak kita dapati bahwa kita tidak hanya memiliki sahabat yang selalu mengerti dan peduli dengan kita, tetapi juga ada kita dapati bertemu dengan orang-orang yang bisa menyakiti dan mengecewakan kita. Bahwa tidak sedikit sahabat yang tidak lagi memiliki nilai-nilai kasih yang tulus, di mana ketulusan dan keikhlasan sudah semakin terkikis dan semakin berkurang dalam relasi antar sesama. Karena kepentingan diri dan keegoisan. Bahkan terkadang sahabat terdekat, sahabat karib bisa menjadi musuh dalam selimut. Seperti yang dialami oleh pemazmur Daud. Sahabat yang dipercaya, orang yang terdekat justru mengkhianati dan merancangkan yang jahat terhadapnya. Begitupun yang dialami oleh Yesus. Dikhianati oleh muridnya sendiri, sahabat dekat yaitu Yudas. Dengan tanda ciuman dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala seharga 30 keping perak. Kita ingat juga kisah Ayub dalam keterpurukannya. Sahabat-sahabatnya bukan datang menghibur dan menguatkan dia, malah memojokkan dan menghakimi Ayub, dan mereka meninggalkan Ayub. Hal ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa ternyata tidak selamanya sahabat dekat itu tulus. Hanya Yesus satu-satunya sobat yang setia. Karena itu kita perlu menjadi sosok sahabat yang baik dan benar dan tulus mengasihi sahabat kita, supaya kita pun mendapatkan sahabat yang baik dan tulus mengasihi kita, menerima kita apa adanya dalam kekurangan dan kelebihan kita. Tidak mencari keuntungan dan kepentingan pribadi, tetapi dia yang selalu peduli dan ada terlebih di saat kita dalam pergumulan, dalam kesusahan, apalagi dalam keadaan sakit. Sahabat yang tulus akan turut mendoakan dan menguatkan dengan hati yang murni, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sahabat yang tulus akan memberi dukungan, semangat, support untuk sama-sama maju dan meraih sukses. Ketika kita mengalami kegagalan, sahabat akan memberi kata-kata yang dapat membangkitkan semangat kita bahwa masih ada harapan untuk melangkah ke depan.
Sahabat yang tulus dia akan senang dan bangga melihat temannya berhasil. Bukan sebaliknya, ketika melihat teman berhasil dan sukses, kemudian dengan segala cara dia menjatuhkan dan mengkhianati sahabatnya karena tidak senang melihat temannya sendiri lebih daripadanya. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, berbicara pengkhianatan itu juga sering terjadi bukan hanya dalam hubungan persahabatan, tapi juga dalam keluarga. Hubungan suami istri, suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, disebabkan karena ketidakpuasan, ketidaktulusan dan ketidakjujuran satu dengan yang lain. Begitu juga hubungan orang tua dan anak. Ketika anak-anak menjadi orang yang sukses berhasil, dia lupa akan perjuangan orang tua yang sejak kecil telah berusaha membesarkan, menyekolahkan, bahkan tidak sedikit pengorbanan, tetesan keringat dan air mata demi masa depan yang baik bagi anak-anak. Dan ketika berhasil, yang sebenarnya keberhasilan itu diperoleh berkat doa-doa orang tua, dalam gumul orang tua. Tetapi setelah berhasil justru anak-anak melupakan segala perjuangan orang tua, tidak mau lagi peduli terhadap orang tua, bahkan menuntut harta warisan yang banyak dari orang tua. Itulah contoh pengkhianatan anak terhadap orang tua seperti yang digambarkan pada cerita Malin Kundang. Karena telah berhasil, dia tidak lagi mengakui orang tuanya. Seperti juga yang dialami oleh Daud yang dikhianati oleh anaknya sendiri Absalom demi merebut kekuasaan dan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dia merancangkan kejahatan terhadap ayahnya. Begitu juga kita dapati dalam hubungan bersaudara. Contoh, keluarga yang memiliki jabatan, kekuasaan, popularitas, kekayaan sering diakui sebagai keluarga atau saudara. Kalau keluarga yang tidak berada, tidak terpandang, keluarga yang tergolong susah, tidak diakui sebagai saudara atau keluarga. Inilah contoh bentuk-bentuk pengkhianatan yang sering kita temukan terjadi dalam hubungan dengan sesama, dalam relasi kita dengan sesama. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan saat ini, kita semua diajak untuk janganlah kita memiliki mentalitas berkhianat, melainkan jadilah teman, sahabat yang baik, yang tulus mengasihi dan lakukan yang baik kepada sahabat kita, bukan yang jahat. Baik itu kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, orang tua, anak-anak, saudara, kepada teman, tetangga, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan kepada semua orang. Jangan ada kemunafikan, jangan ada iri hati, jangan menyimpan dendam terhadap keluarga kita, teman kita, dan kepada semua orang. Melainkan milikilah ketulusan hati, kerendahan hati, dan kasih yang murni. Betapa indahnya persahabatan yang setia, yang saling menjaga, saling melindungi, terlebih lagi saling menguatkan. Marilah kita membuka diri menjadi pribadi sebagai sahabat yang peduli, yang penuh kasih, mengedepankan kebenaran, mau berkorban demi sahabat, dan menghadirkan atau melibatkan Tuhan dalam setiap jalinan kasih persahabatan dan persaudaraan dengan semua orang. Terlebih lagi menjadikan Yesus satu-satunya sahabat yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah cinta kasih Allah terus menggema dan meresap di segenap hati sanubari kami, sehingga kami mampu menghadirkan semangat baru bagi semua orang yang ada di sekitar kami, membangun relasi yang baik, bersahabat, dan mengasihi dengan tulus ikhlas. Kami pun akan senantiasa memiliki integritas dan terus kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Memiliki kepribadian yang baik, yang mengasihi dan dikasihi oleh semua orang, terlebih lagi Tuhan.
menjadi alat kesaksian, menghadirkan sukacita, shalom dan damai sejahtera bagi keluarga, dalam kehidupan, bertetangga, berjemaat, bermasyarakat, dalam hubungan bersosial dengan semua orang. Maka terpuji namamu ya Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami semua dalam segenap harapan, rencana, kerinduan kami. Biar Tuhan selalu campur tangan, Tuhan buat berhasil setiap pergumulan hidup kami. Tuhan selalu menolong supaya kami mampu melewatinya, dan kami dimenangkan karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpuji namamu ya Yesus Kristus, kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin.